Dan kami sebutkan di sini sejumlah kegunaan manfaat salawat dan salam atas Nabi daripada yang telah menyebutkan kepadanya oleh ulama, khususnya Al-Allamah Ibnul Qayyim dan Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, beserta dibersihkan dan diringkaskan. Al-ula yang pertama, imtithalu amrillah subhanahu wa ta'ala. Salawat itu pertama, kegunaannya adalah melaksanakan perintah Allah. Karena Nabi Karena firman Allah, sallu alaihi wa sallimu taslim. Sallu alaihi, bersalawatlah kamu atas Nabi, wa sallimu, ucapkan salam. Jadi kalau kita kada berbuat salam, itu oleh sebagian ulama dalam kitab Sa'adatud Darain disebutkan makruh, meninggal salamnya. Contohnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli, kada berbuat wasallim. Nah, karena firman Allah itu wasallimu taslima, bukan hanya salawat. As-saniyatu yang kedua, salawat itu faidahnya muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala bis salati alaihi sallallahu alaihi wasallama wa in ikhtalafatis salatani wa salatuna alaihi du'aun wa su'alun wa salatullah ta'ala alaihi thana'un wa tashrifun. Yang kedua, salawat lawan Nabi itu artinya bahwa kita ini sama, bersesuaian lawan Allah pada bersalawat itu, sekalipun isinya beda. Kalau kita mengatakan sallallahu ala sayyidina Muhammad umpamanya, nah itu artinya apa? Bahwa kita memohon kepada Allah agar Rasulullah selalu diberi rahmat, selalu diberi rahmat. Nah, kalau Allah mengucapkan sallallahu ala sayyidina Muhammad, maksudnya sallallahu ala Muhammad, kalau Allah yang mengucapkan itu, maka itu artinya adalah pujian Allah kepada Nabi. Pujian Allah. Jadi kalimatnya sama, sallallahu juga, tetapi kalau dari Allah itu pujian. Kalau dari kita itu ada permohonan agar beliau selalu dirahmati oleh Allah. As-salisatu yang ketiga, muwafaqatuhu malaikatihi fiha, bersamaannya lawan malaikat pada salawat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusallun, bersalawat ala nabi. Ar-rabi'atu yang keempat, husulu asyri salawatin minallah alal musalli marratan. Yang keempat, faidahnya salawat itu hasilnya 10 salawat dari Allah atas orang yang bersalawat itu satu kali. Nah, kalau Allah itu bersalawat kepada Nabi, itu memuji ngarannya. Kalau Allah itu bersalawat lawan kita, nah itu Allah memberikan rahmat kepada kita. Baik rahmat itu berupa ampunan, baik rahmat itu berupa pertambahan ilmu, baik rahmat itu berupa pertambahan keimanan. Al-khamisah yang kelima, annahu yurfa'u lahu asyru darajat, bahwa ditulis bagi orang yang bersalawat itu ditinggikan baginya derajatnya 10 derajat, asyru darajat. As-sadisatu yang keenam, annahu yuktabu lahu, ditulis bagi orang yang bersalawat itu asyru hasanat, 10 kebaikan. Ini 10 kebaikan ini pokok. Itu bisa sampai kada terhingga, tergantung orang yang bersalawatnya ini dan tergantung salawatnya. Ya, kalau kita bersalawat misalnya yang normal, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim, itu dapat 10 kebaikan. Tapi bila ada tambahan-tambahan dari itu tentang kehusuannya, tentang kecintaannya, tentang keikhlasannya, tentang kalimat-kalimat yang dibacanya, nah itu bisa lebih daripada 10
kebaikan yang ditulis. As-sabi'atu yang ketujuh, annahu bahwasanya yumha anhu dihapus dari orang yang bersalawat satu kali itu asyru sayyi'at 10 dosa. 10 dosa. Dosa apa? Itu Allah yang mengetahui yang dihapusnya. Oleh karena itu Imam Ramli mengatakan mana afdalnya orang itu bersalawat daripada beristighfar. Imam Ramli menjawab lebih afdal dia membaca salawat, artinya memperbanyak maksudnya. Istighfar dibaca juga, cuma masalahnya yang diperbanyak mana baiknya, apakah kita baik memperbanyak istighfar atau memperbanyak salawat. Imam Ramli menjawab lebih baik memperbanyak salawat, walaupun bagi orang yang banyak maksiat kepada Allah. Alasan Imam Ramli apa? Nah, bahwa istighfar itu dihapuskan satu dosa. Kalau salawat ini kita bersalawat dihapuskan 10 dosa. Itu antara lain. As-saminatu yang kedelapan, annahu yurja ijabatu du'aihi idza qaddamaha amamahu, bahwasanya diharapkan dikabulkan doa seseorang bila mana dia mendahulukan salawat di permulaan doa. Fahiyatu sa'idud du'a, salawat itu menaikkan doa kita ila indi rabbil alamin, ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana, dan dahulunya doa kita itu mauqufan, terhenti, bainas sama wal ardh, antara langit dan bumi, qablaha, sebelum salawat. Jadi salawat ini menaikkan doa kehadirat Allah. At-tasi'atu yang kesembilan, annaha, bahwasanya salawat itu sababun, adalah sebab li syafaatihi, bagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qaranaha, bila mana dia sertakan salawat itu bisu'alil wasilah, dengan permohonan wasilah lahu bagi Nabi, au apradaha, atau dia menyendirikan salawat daripada itu wasilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa a'tihil wasilah wal fadilah. Atau kalau berbuat itu sama aja juga, artinya sama-sama pada mendatangkan syafaat lawan kita di akhirat. Al-ashiratu yang ke-10, annaha, bahwa salawat Nabi itu sababun, sebab ligufranid dzunub, bagi diampuninya dosa. Al-hadiyata asyrata yang ke-11, annaha sababun likifayatillahil abda ma'ahammahu, salawat itu sebab bagi mencukupinya Allah akan hamba sesuatu yang hamba khawatirkan akannya, yang hamba risaukan. Kita risau menghadapi yang akan datang kayak apa. Nah, salawat yang kita baca itu adalah merupakan sebab untuk mendapatkan kecukupan dari Allah. Ats-tsaniyata asyrata yang ke-12, annaha, salawat itu sababun, sebab liqurbil abdi, bagi dekatnya hamba, minhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat kepadaku kedudukan hari kiamat, yang paling banyak salawatnya kepadaku. As-salisata asyrata yang ke-13, annaha, bahwa salawat itu taqumu maqamas sadaqah, dia menempati pada tempat sedekah, lidil usrah, bagi orang yang sulit, bagi orang yang miskin. Orang miskin ini kalau berduit hendak bersedekah, nah bacanya salawat. Nah, salawat itu menduduki kedudukan sedekah bagi orang-orang yang kaya. Ar-rabi'ata asyrata yang ke-14, annaha, bahwa salawat itu sababun, sebab liqadha'il hawaij, untuk ditunaikannya hajat-hajat kita. Baik salawat itu secara langsung untuk minta ditunaikan hajat, atau
kada diucapkan pun. Nang contohnya nang minta hajat langsung apa? Misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taqdi biha hajati. Ya Allah, salawatlah ke Engkau atas Nabi Muhammad dan keluarganya akan sebagai salawat yang Engkau tunaikan dengannya hajatku. Ditambahi ke itu. Atau kalau bertambah itu pun, nah salawat itu sudah berfungsi untuk menunaikan hajat-hajat. Al-khamisata asyrata yang ke-15 gunanya salawat annaha sababun li salatillah alal musalli wa salati malaikatihi alaih. Bahwasanya salawat itu adalah sebab bagi bersalawatnya Allah atas orang yang bersalawat dan bersalawatnya malaikat atas orang yang bersalawat. Jadi kalau kita bersalawat, Allah itu bukan hanya memberi pahala kepada kita, tapi juga Allah bersalawat kepada kita. Malaikat pun bersalawat kepada kita. Nah, salawat malaikat lawan kita tuh kayak apa? Malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang bersalawat. As-salisata asyrata yang ke-16 annaha bahwasanya salawat itu zakatun lil musalli wa taharatun lah. Nah, salawat itu merupakan pembersihan bagi orang yang bersalawat dan kesucian bagi orang yang bersalawat. As-sabi'ata asyrata yang ke-17 annaha sababun bahwasanya salawat itu sebab litabsyiril abdi bagi dikabarkannya si hamba bil jannati dengan surga qabla mautihi sebelum mati. Sebelum mati sudah dikabarkan bahwa dia ahli surga, orang yang banyak bersalawat tentunya. Zakarahul Hafiz Abu Musa fi kitabih wa zakara menyebutkan beliau fihi pada ini hadisan-hadisnya ada. Ats-tsaminata asyrata yang ke-18 annaha bahwasanya salawat itu sababun sebab lin najat bagi selamat min ahwali yaumil qiyamah bagi huru hara hari kiamat. Zakarahu Abu Musa wa zakara fihi hadisa, ada hadisnya oleh Abu Musa disebutkan hadisnya bahwa salawat itu adalah sebab bagi selamatnya kita di pada huru hara hari kiamat. At-tasi'ata asyrata yang ke-19 annaha sababun bahwa salawat itu sebab liraddin Nabi sallallahu as-salatu sababun liraddin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu wassalam 'alal musalli wal musallim alaihi. Nabi menjawab salawat salam atas orang yang mengucapkan salawat salam atasnya. Dia menjawab. Al-ishrun yang ke-20 annaha sababun litazakkuril abdi manusia. Salawat itu sebab bagi ingatnya hamba sesuatu yang dia dilupakan. Ini sudah kaum bahari sudah mulai. Bila ada ingat tuh baca salawat. Karena salawat itu bisa mengingatkan nang sesuatu kita kada ingat. Al-hadiyatu wal ishrun yang ke-21 annaha sababun litibil majlis. Bahwa salawat itu sebab bagi baiknya majlis. Wa an la ya'uda hasratan ala ahli yaumal qiyamah, dan bahwa tidak kembali itu majlis penyesalan atas ahli majlis pada hari kiamat. Nah, kita dudukan yang di situ kada ada salawat lawan Nabi, itu akan menimbulkan kerugian di akhirat, penyesalan. As-saniyatu wal ishrun ke-22 annaha bahwasanya salawat itu sababun sebab linafiyil faqri untuk menafikan, menolak kefakiran. Orang bersalawat itu artinya orang hidupnya kada mau fakir, hidupnya kada mau fakir. As-salisa wal ishrun yang ke-23 annaha tanfi anil abdi ismal bukhli idza shalla alaihi inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam.
bahwasanya salawat itu berfungsi menafikan, menolak dari hamba nama bakhil bila bersalawat atas Nabi ketika disebutnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apabila ada disebut nama Nabi, sebagian ulama ada yang mengatakan itu kita wajib bersalawat. Di suatu majlis yang di situ disebutkan nama Nabi, nah, ada sebagian mazhab yang mengatakan kita wajib bersalawat. Nah, ada yang mengatakan kada wajib tapi sunat yang sangat kuat. Nah, lalu apakah setiap kali kita bersalawat ketika mendengar nama Nabi itu disebut? Nah, ini khilaf lagi ulama. Ada yang mengatakan setiap kali. Ya, kalau di majelis misal kita mendengar ada ucapan nama Nabi 10 kali, ya 10 kali. Nah, ada lagi pendapat ulama bahwa untuk menggugurkan tuntutan itu cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Artinya kita misal mendengari ceramah atau mendengari pembacaan maulid Nabi, kan banyak disebut nama-nama Nabi dalam majelis, mungkin beratus kali. Nah, ini sebagian ulama ada yang mengatakan bila dalam 100 kali itu misalnya kita ada sekali bersalawat ketika mendengar nama beliau disebut, itu sudah gugur tuntutan. Gugur tuntutan artinya. Kalau fadilatnya ya makin banyak makin bagus disebut. Cuma untuk menggugurkan tuntutan itu sudah gugur. Kan jar Nabi paling bahil manusia, orang yang bila disebut namaku kada bersalawat lawan aku. Itu paling bahil manusia. Nah, supaya jangan disebut bakhil itu kita cukup 1 kali kita menyebut salawat bila mendengar nama Sidin, itu sudah gugur, artinya sudah kada bakhil lagi. Nah, Ar-Rabi'atu wal Ishrun yang ke-24, najatuhu minad du'a alai biragmil ampi idza tarakaha inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya seseorang daripada doa Nabi atasnya dengan kerugian. Ragmil ampi itu asalnya rungung hidung, artinya maksudnya kerugian, kehinaan bila meninggalkan salawat ketika disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mendengar ada sebutan Nabi Muhammad misalnya, nah kita di situ bersalawat, kita sudah selamat daripada doa kita rugi. Karena Nabi mendoakan orang yang kada bersalawat bila disebut ngaran Sidin, didoakan Sidin rugi. Nah, supaya terhindar dari itu, bila mendengar nama Sidin salawat. Al-Khamisatu wal Ishrun yang ke-25, annaha tarmi sahibaha ala tariqil jannah wa tukhti'u bi tarikiha an tariqiha. Bahwasanya salawat itu pula melimparkan orang yang baca salawat atas jalan surga dan menyalahkan salawat itu dengan orang yang meninggalkannya dari jalan surga. Artinya orang yang bersalawat itu ini dibimbing, digiring menuju jalan surga. Sedangkan orang yang kada membaca salawat itu dia tersalah karena kada dibimbing untuk menuju jalan surga itu. As-sadisa wal Ishrun yang ke-26, annaha bahwa salawat itu tunji menyelamatkan min natnil majlis daripada busuknya majlis allazi la yuzkaru fihi Allah wa rasuluh, yang tidak disebut di majlis itu Allah dan Rasulnya, wa yuhmadu wa yusna alaihi fil majlis wa yusalla ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Majlis itu busuk bila di majlis itu kada disebut Allah Rasul, tidak dipuji Allah dan Rasul, tidak dibacakan salawat atas Nabi. Majlis itu apakah? Bukan hanya majlis perkumpulan di mana kita tempat duduk di mana misalnya di rumah, nah di tempat itu kita baca salawat, itu terhindar daripada busuknya tempat duduk itu. Di kamar kita bacakan salawat, di kamar itu kita bacakan
puji-pujian kepada Allah, kepada Rasul. Nah itu mengharumkan kamar itu. As-sabi'atu wal ishrun, yang ke-27, annaha sababun litamamil kalam alladzi btudi'a bihamdillah wassalati ala rasulih, bahwa salawat itu pula sebab bagi sempurnanya pembicaraan yang dimulai dengan memuji Allah dan salawat atas Rasulnya. Pembicaraan itu bila kada dimulai dengan salawat itu kada sempurna. Misal bismillah, walhamdulillah, amma ba'du, salawatnya kada ada, itu kada sempurna. Mesti ada bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, misalnya ditambahin itu supaya perkataan itu sempurna. Az-zaminatu wal ishrun, yang ke-28, annaha salawat itu sababun sebab li wufuri nuri abdi, bagi sempurnanya cahaya si hamba ala sirat, di titian sirat. Wa fihi hadisun, itu ada hadisnya, zakarahu Abu Musa wa gairuhu, yang disebutkan oleh Abu Musa wa gairuhu. At-tasi'atu wal ishrun, yang ke-29, annahu yakhruju biha al-abdu anil jafa, bahwasanya keluar dengan salawat itu seorang hamba daripada kerenggangan. Orang nang kada baca salawat itu renggang lawan nabinya, renggang lawan nabi. As-salasun, yang ke-30, annaha sababun, bahwa salawat itu merupakan sebab liibqa'illah subhanahu wa ta'ala, bagi mengekalkannya Allah, as-sana al-hasan, pujian yang baik, lil musalli alaih, bagi orang yang bersalawat atas Nabi, baina ahli sama wal ard. Jadi orang yang banyak salawat dan rutin salawat itu orang yang dikekalkan Allah pujiannya di langit dan di bumi. Li'annal musalliya, karena orang yang bersalawat itu talibun minallah, dia menuntut dari Allah, ayyusniya ala rasulih wa yukrimahu wa yusyarrifah. Orang yang bersalawat lawan Nabi itu orang yang menuntut dari Allah agar Allah memuji Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Jadi ucapan kita salawat itu antara lain kandungannya adalah kita minta kepada Allah agar Allah selalu memuji Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Itu antara lain kandungan salawat yang kita baca. Nah, wal jaza min jinsil amal, balasan yang kita terima itu adalah jenis daripada amal kita. Jadi pala buddha, maka tidak boleh tidak, ayah sulalil musalli, bahwa hasil bagi orang yang bersalawat nau'un min dzalik, satu macam dari yang demikian. Kan kita minta kepada Allah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Nah, ucapan itu antara lain ada kandungannya. Kandungannya antara lain kita minta kepada Allah agar Nabi diberi Allah kemuliaan, diberi Allah keagungan, diberi Allah pujian-pujian. Nah, kita minta kepada Allah. Nah, kita yang meminta akan ini pun diberi Allah juga itu. Diberi Allah juga kemuliaan, diberi Allah juga kita keagungan, diberi Allah juga kita pujian. Karena itu yang kita mintakan kepada Nabi. Nah, kada usah Nabi lain pada Nabi aja. Cepat daripada kita minta untuk diri sendiri. Kita ini misal ada bisi hutang. Nah, sedangkan kawan kita ada juga bisi hutang. Kita doakan, ya Allah, mudahan kawan kita pulang itu lakas punah hutangnya. Kita lagi banyak juga hutang. Banyak juga hutang. Cuma kita kada berdoa untuk kita. Kita doakan kawan kita tuh yang banyak hutang. Nah, lakas pada kita seorang minta dikabulkan oleh Allah untuk kita. Lakas pada kita seorang. Karena wal jaza min jinsil amal tadi alasannya. Wal jaza min jinsil amal. Nah, kita mendoakan orang kebaikan, kebaikan itu lebih cepat datang kepada kita daripada kita minta untuk diri kita sendiri. Nah, ini apalagi yang kita mintakannya kebaikan untuk Nabi, kemuliaan, pujian untuk Nabi. Pasti Allah memberikan kepada kita
pujian dan kemuliaan itu. Nah, itu maksudnya wal jaza min jinsil amal fala budda ayyahsula lil musalli naurun min dzalik. Jadi kalau kita hendak mengatasi masalah-masalah yang ada pada diri kita, salah satu hilah caranya itu adalah kita doakan orang yang punya masalah seperti kita atau lebih berat pada kita. Kita doakan aja orang itu, maka kita akan terselesaikan sendiri, diselesaikan oleh Allah. Bersalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya salawat itu adalah sebab untuk mendatangkan berkah pada diri orang yang bersalawat itu, dan pada amal perbuatannya, dan pada umurnya, dan sebab-sebab kemaslahatannya. Ini salawat menambah kebaikan. Berkah artinya ziyadatul khair. Berkah itu artinya adalah pertambahan kebaikan pada diri orang yang bersalawat itu, amalnya, umurnya, dan pekerjaan-pekerjaannya. Li'annal musalliya da'in rabbahu ayyubaraka alaihi wa ala alihi. Karena orang yang bersalawat itu dia berdoa kepada Tuhan agar diberkati atas Nabi dan keluarga Nabi. Wa hadzal du'a mustajabun, dan doa ini diijabah oleh Allah. Wal jazaa'u min jinsihi, dan balasan yang diterimanya adalah daripada jenisnya doa itu. Berhubung orang yang bersalawat ini mendoakan Nabi dan keluarga beliau agar diberi berkah, maka otomatis dia sendiri pun pasti akan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-saniyatu was-salasun, yang ke-32, faidah salawat annaha sababun linaili rahmatillahi lahu. Bahwasanya salawat itu adalah sebab untuk mencapai rahmat Allah bagi dirinya. Li'anna rahmata, karena rahmat itu imma, ada kalanya makna salawat, kama qalahu ta'ifatun, sebagaimana mengatakan oleh satu kelompok ulama. Wa imma, dan ada kalanya pula rahmat itu min lawazimiha, daripada yang melazimi rahmat, wa mujibatiha, yang mewajibkannya rahmat, alal qauli sahih. Jadi pala buddha lil musalli alaih, maka pastilah orang yang bersalawat atas Nabi min rahmatin tanaluhu, daripada rahmat yang sampai kepada orang yang bersalawat itu. As-salisatu was-salasun, yang ke-33, faidah salawat atas Nabi annaha salawat sababun lidawami mahabbatihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatiha wa tada'ufiha. Salawat itu pula sebab bagi kekal kecintaannya bagi Rasulullah, pertambahannya dan berlipat gandanya itu mahabbah. Artinya orang yang bersalawat itu hatinya akan selalu cinta kepada Rasul dan bertambah berlipat ganda kecintaannya kepada Rasulullah. Jadi salawat salah satu jalan usaha seseorang untuk menambah kecintaan kepada Rasulullah. Wadzalik ikdum min uqudil iman, dan yang demikian itu kekalnya cinta bagi Rasul merupakan ikatan dari ikatan iman,
alladzi la yatimmu illa bih, yang tidak sempurna iman melainkan dengan ikatan. Nah, alasannya kenapa salawat itu membuat orang yang bersalawat makin cinta kepada Rasulullah. Li'annal abda, karena seorang hamba, kullama aktsara, bila mana dia sering banyak, min zikril mahbub, daripada menyebut orang yang dicintainya, wastihdarihi fi qalbihi, sering menghadirkan yang dicintainya itu di dalam hatinya, wastihdari mahasinihi wa ma'anihil jalibati li hubbi, sering menghadirkan kebaikan yang dicintainya dan makna-makna yang menarik kepada kecintaannya, tada'afa hubbuhu lahu, maka berlipat gandalah cintanya dia bagi yang dicintai, wa tazayyada syauquhu, dan bertambah kerinduannya ilaih, kepada yang dicintainya, wastaula ala jami'i qalbi, dan menguasailah yang dicintai itu atas sekalian hatinya. Seseorang yang cinta, apabila dia sering menyebut yang dicintainya, sering menghadirkan kelebihan orang yang dicintainya, nah maka itu tentu menambah kecintaannya, menambah kerinduannya, dan akhirnya yang dicintainya itu menguasai atas sekalian hatinya. Nah, itu alasan kenapa orang yang bersalawat itu cintanya akan bertambah kepada Rasulullah. Wa idza a'rada an dzikrih, bila mana seseorang itu berpaling dari menyebut kekasihnya. Nah, ini kan tapi mau lagi menyambut ngaran yang dicintainya itu. Wa ihdarihi, kada mau lagi menghadirkannya. Wa ihdari mahasinihi, kada mau lagi menghadirkan kebaikan-kebaikan kekasihnya di qalbihi, di hatinya. Nah, nakasa hubbuhu min qalbih, berkuranglah kecintaannya itu dari hatinya. Bila seseorang itu sudah mulai jarang menyebut kekasihnya, seseorang sudah mulai jarang membayangkan kehebatan-kehebatan kekasihnya, itu menunjukkan kecintaannya menurun, nah, kurang kepada Rasulullah. Wala syai'a aqarra li'ainil abdi al-muhibbi min ru'yati mahbubih, dan tidak ada sesuatu yang lebih mendinginkan bagi mata seseorang hamba yang cinta daripada melihat kekasih. Seorang hamba yang cinta itu yang paling menyenangkan hatinya adalah melihat orang yang dicintainya. Wala aqarra liqalbih, dan tidak ada yang mendinginkan bagi hatinya orang yang cinta itu, min dzikrihi, daripada mengingat kekasihnya, wa ihdari mahasinih, menghadirkan kebaikan-kebaikan yang dicintai. Nah, fa iza qawiya hadza biqalbih, bila sudah kuat ini dalam hatinya, jara lisanuhu, mengalirlah lisannya, bimadhih, dengan memuji kekasihnya, wasana'i alaihi, wa dzikri mahasinih, menyebut kebaikan-kebaikan kekasihnya. Wa takunu ziyadatu dzalik, adalah pertambahan demikian, wa nuqsanuhu, dan pengurangan demikian, bihasabi ziyadatil hub wa nuqsanihi fi qalbi, dengan sekira-kira bertambahnya cinta dan kurangnya cinta di dalam hati. Wal hissu syahidun bidzalik, keadaan ini telah menyaksikan demikian, bahwa sering menyebut itu menambah cinta, sering berpaling itu mengurangkan cinta. Itu sudah disaksikan oleh keadaan. Artinya keadaan yang zahir ini sudah membuktikan demikian.
Hatta qala syu'ara bidzalik, sehingga berkata para penyair dengan demikian, ajibtu liman yaqulu dzakartu hibbi wa hal ansa fa azkura man nasitu. Aku heran bagi orang yang berkata, aku ingat kekasihku. Dan adakah lupa, maka aku ingat orang yang aku lupa. Nah, bila orang itu berkata, aku tadi keingatan kekasihku, ini aneh. Karena ucapannya keingatan kekasihku itu berarti tadinya lupa dengan kekasihnya itu. Sedangkan kekasih itu sebenarnya kada bisa lupa daripada hati seseorang. Itu nangarannya kekasih. Kekasih itu sesuatu yang kada bisa lupa dari hati orang yang mencintai itu. Nah, kalau orang yang mencintai seseorang berkata, aku ingat dengan orang yang kucintai, berarti tadinya lupa. Tadinya berarti lupa. Nah, jadi fata'ajjaba hadzal muhib, maka heran ini orang yang cinta, mimman yaqul, dari orang yang berkata, zakartu mahbubi, aku ingat kekasihku. Kalau yang bujur-bujur cinta, kada mau bersuara aku ingat kekasihku. Karena kekasih itu kada pernah lupa. Li'anna dzikra yakunu ba'dan nisyan, karena ingat itu pasti sesudah lupa. Ingat sesudah lupa. Walau kamu la hubbu hadza, jikalau sempurna cinta ini orang, lama nasiya mahbubah, niscaya dia tidak akan lupa orang yang dicintainya itu. Nah, jadi yang ke-33, bahwa salawat kepada Nabi menumbuhkan cinta dalam hati kita kepada beliau, dan selalu menambah cinta, selalu menambah melipat gandakan cinta kepada beliau. Ar-rabi'atu wassalasun, yang ke-34 faidahnya salawat tadi pulang. Anna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bersalawat atas Nabi sababun, itu sebab, limahabbatihi, bagi cintanya Nabi, lil abdi, bagi hamba itu. Jadi salawat itu sebab cintanya kita kepada Nabi, dan pula sebab cintanya Nabi kepada hamba yang bersalawat itu. Fa innaha idza kanat sababan li ziyadati mahabbatil musalli alaihi lah, karena salawat itu bila mana dia sebab bagi pertambahan cinta orang yang bersalawat atas Nabi bagi dirinya, fakadzalika hiya, demikian pula salawat sababun, sebab limahabbati huwa, bagi cintanya Nabi, lil musalli, bagi orang yang bersalawat alaihi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya sama juga, Nabi pun akan bertambah cinta kepada orang yang bertambah cinta kepada Nabi. Al-khamisatu wassalasun, orang yang ketiga, faidah yang ke-35 daripada salawat kepada Nabi, annaha sababun li hidayatil abdi wa hayati qalbih, bahwa salawat itu menjadi sebab bagi hidayahnya seorang hamba dan hidupnya hati seorang hamba. Orang yang banyak bersalawat itu kada perlu dikhawatirkan di lingkungan manapun inya berada, di kelompok manapun inya berada, inya kada akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, karena sudah ada salawat yang memberi hidayah kepada hatinya. Nah, jadi salawat ini binting. Kita hendak misalnya mengirim anak kita ke mana, kita khawatir anak kita terpengaruh lingkungan sana. Nah, yang kita tekankan kepada anak kita agar banyak-banyak mengamalkan salawat kepada Nabi, supaya kena boleh ke kampung kada terpengaruh lawan yang dibawanya di kampung orang itu. Kada akan masuk aliran-aliran nang kada karuan, kada masuk aliran-aliran nang sesat. Kalau orang ini suka salawat kepada Nabi, nang mudah masuk umpat aliran-aliran sesat itu orang memang kada banyak salawat lawan Nabi.
Mudah tak mudah, ada aliran ini datang umpat, ada aliran ini datang umpat, karena hatinya kada ada yang membimbing. Nah, kada ada salawat. Kalau orang banyak salawat, kada akan tergoda masuknya aliran-aliran apapun, kada akan terpengaruh. Karena salawat itu sebab bagi hidayah seorang hamba dan hidupnya hati. فإنه كلما أكثر الصلاة عليه وذكره, manakala seseorang itu memperbanyak salawat atas Nabi dan mengingat Nabi, istaulat mahabbatuhu ala qalbih, maka menguasailah kecintaan Nabi atas hatinya, hatta la yabqa fi qalbihi, sehingga tidak ada tersisa dalam hatinya mu'aridatun, yang melawani li syai'in, bagi sesuatu, min awamirihi, daripada perintah-perintah Nabi. Orang yang banyak salawat, banyak mengingat Nabi itu hatinya dikuasai oleh kecintaan kepada Nabi. Lalu itulah yang melawan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan perintah-perintah Nabi. Wala syakka fi syai'in mimma ja'a bih, dan dia tidak ada ragu-ragu pada sesuatu daripada sesuatu yang Nabi datang dengan sesuatu itu. Dia kada akan ragu-ragu daripada apa yang diajarkan oleh Nabi. Bal yasiru ma ja'a bihi, bahkan jadilah sesuatu yang datang Nabi dengannya itu maktuban mastura, tertulis, tersurat di qalbih, di hatinya. La yazalu yaqra'uhu, senantiasa dia membaca apa-apa yang dibawa Nabi itu, ala ta'aqubi ahwalih, atas silih berganti keadaannya. Dalam keadaan apapun, ajaran-ajaran Nabi itu selalu ada di dalam hatinya orang yang bersalawat. Wa yaktabisul huda wal falah, dan dia mengambil petunjuk keberuntungan, wa anwa'al ulum, macam-macam ilmu, minhu, daripada hatinya yang dikuasai kecintaan kepada Nabi tadi. Wa kullama izdada fi dzalik basaruhu wa quwwatu ma'rifatihi, izdadat salatuhu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala bertambah pada yang demikian penglihatannya dan kekuatan ma'rifatnya, bertambahlah salawat seseorang itu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadisatu wassalasun, yang ke-36 faidahnya salawat lawan Nabi ini, annaha sababun li ardismil musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam wa zikrihi indah, bahwasanya salawat itu pula menjadi sebab bagi dilintangkannya nama orang yang bersalawat atas Nabi dan disebutnya dia di sisi Nabi. Jadi kita bersalawat lawan Nabi, nama kita ini disampaikan ke hadapan Nabi. Ini umat engkau Fulan bin Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau. Nah, jadi nama kita ini disampaikan kepada Rasulullah. Kama jaa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang datang daripada beliau, inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian itu, ujar Nabi, dilintangkan atasku. Wa qaulihi innallaha wakkala biqabri malaikatan yuballighuni an ummati assalam, sesungguhnya Allah mewakilkan di kuburku malaikat yang mereka menyampaikan kepadaku daripada umatku akan salam. Wa kafa bil abdi nubla, cukuplah seorang hamba itu nubla, kemuliaan, ayyuzkara smuh, bahwa disebut namanya, baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mulia, sangat beruntung orang yang namanya itu kan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qila fi hadzal ma'na, sungguh dikatakan orang pada ini makna. Wa man khatarat minhu bibalik khatrah,
khataratun hakikun bi ayyasmu wa ayyataqaddama. Orang yang terlintas daripadanya di hati engkau satu lintasan, pastilah bahwa itu orang mulia dan orang yang terkemuka. Jadi orang tuh nang ada terlintas di hati Nabi Fulan bin Fulan, Nabi kita ada terlintas di hati beliau nama kita, tentu itu orang yang terkemuka, tentu orang mulia. Kalau orang-orang biasa kadang akan terlintas di hati Nabi namanya. Nah, orang yang bersalawat ini disampaikan di hadapan Nabi namanya Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah, Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah. As-sabi'atu was-salasun, yang ke-37 kegunaannya salawat lawan Nabi, annaha sababun litasabbutil qadam 'ala sirat wal jawazi 'alai. Salawat itu merupakan sebab bagi tetapnya kaki di atas titian dan lulus atas titian itu. Artinya kita banyak salawat, makin kuat pijakan kita di siratal mustaqim, jembatan menuju surga itu. Makin banyak salawat, makin kokoh sehingga bisa liwat. Li hadis Abdurrahman ibni Samurah alladzi rawahu anhu Sa'id bin al-Musayyab fi ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu rajulan min ummati. Ujar Nabi, aku melihat seseorang dari umatku yazhafu ala sirat, bekisut di titian, wa yahbu ahyana wa yata'allaku ahyana. Kadang-kadang bergantung, ini bekisut berjalan nih. Kalau kau berdiri gugur, ini bekisut. Kadang-kadang tergugur bersing gantung di situ. Faja'athu salatuhu alayya, datanglah kepada dia salawat atasku. Salawat itu datang. Fa'aqamathu ala qadamai, salawat itu mendirikan dia atas dua kakinya. Wa angkazathu, dan meluluskan, menyelamatkan akannya. As-saminatu was-salasun, yang ke-38 anna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam ada'un li aqallil qalil min haqqihi wa syukrun lahu ala ni'matihi allati an'amallahu biha alaina. Salawat itu juga fungsinya, faidahnya adalah menunaikan bagi yang sangat sedikit daripada hak Nabi atas kita, dan syukur bagi Nabi atas nikmat beliau yang Allah berikan dengan nikmat itu atas kita. Artinya salawat itu tanda bahwa kita bersyukur lawan Nabi. Kan ujar Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang nang kada bisa bersyukur lawan manusia, apalagi lawan Allah, kada akan bisa bersyukur. Nah, siapa manusia yang paling utama kita syukuri? Nabi kita. Nah, manusia yang paling utama kita syukuri itu Nabi. Orang nang kada bisa bersyukur lawan Nabi, apalagi lawan Allah. Nah, kayak apa caranya bersyukur lawan Nabi ini? Salah satunya adalah bersalawat. Bila kita bersalawat, berarti kita bersyukur lawan sidin ngarannya. Ma'anna alladhi yastahiquhu min dhalik la yuhsa ilman wala qudratan wala iradah, serta bahwa Tuhan yang memberikan hak kepada Nabi dari yang demikian, yang tidak dihinggakan akan ilmunya, kudratnya dan iradahnya. Walakin Allah subhanahu, tetapi Allah likaramihi, karena kemurahannya, radhiya min ibadihi, ridha dengan hambanya, bil yasir dengan sedikit, min syukrihi daripada mensyukuri Nabi, wa adai haqqihi dan menunaikan hak Nabi. Nabi itu kan jasa beliau sudah kada kau dikisah.
ada kawan disebut kayak apa jasa beliau lawan kita. Nah, sedangkan kita disuruh bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Manusia yang paling berbuat baik kepada kita itu adalah Nabi kita. Nah, dengan adanya salawat ini lalu kita menunaikan hak beliau yang ada pada diri kita, yaitu bersyukur dengan Nabi kita. At-tasi'atu wassalasun, yang ke-39, annaha, bahwasanya salawat itu mutadamminatun, mengandung li zikrillah. Salawat itu mengandung zikrillah karena Allahumma kan Allah itu kan artinya Allahumma itu artinya ya Allah. Ya Allah, ya-nya dibuang diganti lawan mim. Allahumma jadinya. Zikir sudah ngarannya. Salawat itu mengandung bagi zikrillah. Satu. Wa syukrihi, salawat itu mengandung juga syukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat di mana didatangkan Nabi kepada kita. Jika kada Nabi kita kada tahu apa-apa tentang agama. Nah, jadi salawat itu dalamnya ada zikrullah, ada syukur kepada Allah. Wa ma'rifati in'amihi ala abidihi biirsalihi, dan salawat itu pula mengandung mengenali pemberian Allah atas hambanya dengan mengutusnya menjadi rasul. Fal musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka bermula orang yang bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad tadammanat salatuhu, sungguh mengandung salawatnya itu alaihi ala Nabi, satu zikrullah, mengandung zikir. Yang kedua wa zikra rasulihi, mengandung juga zikir kepada rasulnya, karena ada berbuat ngarang sidin. Allahumma, nah itu kan zikir kepada Allah. Salli ala Sayyidina Muhammadin, nah Muhammadin itu zikra rasulih, menyebut rasul Allah. Wa su'alahu, dan mengandung pula salawat itu minta kepada Allah, ayyajziyahu, bahwa Allah membalas kepada Nabi, bisalatihi, dengan bersalawat Nabiya alaihi atas Nabi, ma sesuatu huwa yang adalah Nabi itu ahluhu, ahlinya itu ma. Salawat itu mengandung juga permohonan kita kepada Allah agar Allah membalas kepada Nabi sesuatu yang layak diterima oleh Nabi. Kama arrafana, sebagaimana beliau Rasulullah memperkenalkan kepada kita Rabbana, Tuhan kita. Itu kan ada pahala. Rasulullah mengenalkan kepada kita Tuhan kita, itu ada pahala yang mesti beliau dapatkan dari Allah. Wa asma'ahu, Rasulullah mengenalkan kepada kita nama-nama Allah. Wa sifatihi, sifat-sifat Allah. Wa hadana, beliau Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita ila tariqi maradhatih, kepada jalan yang diridai Allah. Rasul madahkan lawan kita, jalan diridai Allah macam ini, jalan yang dimurkai Allah macam ini, nah jangan dijalani. Nah itu semuaan itu menuntut pahala dari Allah. Nah jadi salawat itu artinya kita mohon kepada Allah agar Rasulullah itu diberi pahala. Pahala beliau menyampaikan dakwah, pahala beliau menyampaikan jalan yang benar. Wa arrafana, dan mengenalkan pulang Nabi kita kepada kita, malana, sesuatu bagi kita, min ba'dal wusul ilaih, sesudah sampai kepada Allah, wal qudum alaih, dan datang atas Allah. Nabi kita mengenalkan juga kepada kita kalau kita mati kita akan demikian, kita akan demikian, sudah sampai kepada Allah akan dapat ini, dapat itu. Nah itu disampaikan juga oleh Nabi kita. Fahiya, maka salawat itu pula mutadamminatun, mengandung likullil iman, bagi seluruh iman.
salawat ini mengandung bagi seluruh iman. Karena orang bersalawat ini pastinya beriman dengan Allah. Buktinya apa? Ini mengucap Allahumma. Nah, kemudian orang bersalawat ini pulang pastinya beriman lawan Rasulullah. Karena mengucap salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jadi salawat ini mengandung bagi kullil iman, seluruh iman. Bal hiya, bahkan salawat itu mutadamminatun, mengandung lil ikrar, untuk pengakuan biwujudir rabbi al mad'u, dengan adanya Tuhan yang diduai. Nah, salawat ini mengandung pengakuan kita bahwa Allah itu Tuhan kita yang kita berdoa kepadanya. Wa ilmihi, salawat itu mengandung pengakuan kita bahwa Allah itu tahu dengan kita bersalawat ini. Wa sam'ihi, dengan salawat itu mengandung pula bahwa Allah mendengar apa yang kita salawat ini. Wa qudratihi, dan salawat itu mengandung pula pengakuan kita tentang kuasanya Allah menyampaikan pahala ganjaran kepada kita, kepada Nabi kita. Wa iradatihi, iradahnya Allah. Wa sifatihi, sifatnya Allah. Wa kalamihi, kalamnya Allah. Wa irsali rasulihi, mengutus rasulnya Allah. Wa tasdiqihi, membenarkannya rasul. Bi akhbarihi, pada habar-habar beliau, kulliha, seluruhnya. Wa kamali mahabbatihi, dan kesempurnaan cinta kepadanya. Jadi kada sedikit pahala-pahala yang terkandung di dalam satu salawat itu. Makanya faedahnya banyak. Di sini hanya beliau menyebutkan 39, ratusan lebih faedah daripada salawat itu. Fassalat wala raiba anna hadhihi usulul iman, tidak ragu-ragu lagi bahwa ini semua merupakan pokok keimanan. Fassalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka bermula salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutadamminatun, itu mengandung li ilmil abdi, bagi tahunya seorang hamba, zalik, akan yang demikian. Orang tuh belum mau bersalawat lawan Nabi, berartinya tahu Allah tuh ada, tahu bahwa Nabi itu ada. Masa orang-orangnya itu, bila orang tuh mau bersalawat, berartinya tahu Allah tuh ada, Nabi Muhammad tuh ada, berarti. Wa tasdiqihi bihi, dan mengandung membenarkannya dia dengannya Nabi. Orang bersalawat pasti orang yang membenarkan dengan Nabi. Wa mahabbatihi lahu, dan cintanya dia bagi Nabi. Orang kada cinta lawan Nabi, kadanya bersalawat lawan Nabi. Fakanat, maka salawat itu min abdalil a'mal, jadilah dia merupakan paling mulia amalan. Jadi kandungan salawat ini melebihi dari kandungan apa? Amalan-amalan yang lainnya. Di salawat ada yang diajarkan oleh Nabi, ada salawat yang langsung diulah oleh Nabi kita. Itu merupakan paling abdal salawat. Salawat yang paling baik itu salawat yang diulah oleh Nabi kita. Kayak salawat Ibrahimiyah contohnya. Nah, salawat yang ada dalam tasahud akhir. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahim itu paling hebat salawat. Makanya diandak di dalam sembahyang. Dan itu langsung dibikin oleh Nabi melalui wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya salawat yang diulah oleh para sahabat. Sahabat itu banyak yang mengulah salawat karena saking kecintaannya kepada Nabi, saking mahabbahnya lawan Nabi, lalu mengulah seorang salawat sebagai bukti cintanya kepada Nabi. Nah, kemudian lagi pula masa tabi'in, tabi'in, para wali-wali itu mengulah salawat juga. Syekh Abdul Qadir Jailani ada salawatnya, Habib Ali Al-Habsyi ada salawatnya,
Abdullah Al-Haddad ada salawatnya, Faqih Muqaddam ada salawat maulah masing-masing. Sebagai bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma salawat yang paling pendek, paling lengkap. Nah, ini yang perlu kita ibarat kita hendak mengamalkan salawat yang banyak, pendek, lengkap. Salawat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Nah, itu yang diperbanyak, yang Ibrahimiyah itu kebanyakan itu panjang, menghendak banyak, misalnya 1000 kah sehari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Itu sudah lengkap. Salawatnya Allahumma salli, salamnya wasallim tadi. Nah, kemudian di situ ada lagi adabnya Sayyidina, menambah pahala aja. Sayyidina itu dalam golongan mazhab ahlu sunnah wal jamaah, menambahi Sayyidina sebelum nama-nama Nabi, apalagi nama Nabi kita, itu sunnatun, sunat hukumnya, baik dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Itu tertulis di kitab-kitab fikih nang ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun dari Nabi itu kalau ada Sayyidina, cuma ditambahi Sayyidina sebagai adab kita kepada beliau. Anak ada beradab, kesalahannya ada bapak. Cuma jangan menyalahkan orang yang bersayyidina. Artinya penghulu kami. Allahumma ya Allah, salli, bersalawatlah ala Sayyidina, atas pemimpin kami Muhammadin Muhammad, wa ala alihi, dan keluarga beliau, wasallim, dan bersalam kepada beliau. Nah, itu sudah salawat yang paling pendek dan